Iya, iya, izin Pak. Di dalam Perpres 109 2025 ini memang dipersiapkan Pak pasal peralihan dari 35 ke 109. Tapi bisa 35 tetap diberlakukan. Jadi artinya ada contoh di Legok Nangka ya Pak. Legok Nangka ini akan berjalan tetap dengan Perpres 35. Kita sedang upayakan terus jangan bergerak, jangan berpindah gitu. Karena ya, ada hanya satu nih Pak. Nah, di 109 di peralihan itu, tapi dibolehkan Pak untuk pindah ke 109. Ini bergantung tahapannya ada dua saja Pak. Tahapannya untuk yang pindah mau ke 109, dua belah pihak ini kan ada beberapa kota ya Pak. Selain ini ada Palembang sama Tangsel misalkan. Itu mereka sepakat dua belah pihak tuh artinya yang menandatangani PKS, jadi pemerintah daerah dan badan usahanya itu sepakat untuk pindah. Nah, nanti mereka itu harus ada pernyataan untuk pemberhentian Pak. Jadi pengakhiran namanya, pengakhiran, dan bisa dilanjutkan dengan pemenang atau badan usaha yang baru itu ada di pasal 15 ayat 3 huruf C Pak. Itu sudah disiapkan ruangnya Pak. Kalau gini kan tadi ada minta ganti rugi segala macam dengan kira-kira depan kan. Jadi kalau gitu ada seluruh proyek yang sudah dikerjakan yang lainnya nggak boleh ada loss, artinya apa? Ada ganti rugi di situ. Mungkin saya tanya pemerintah Makassarnya, Pak Wali Kota ya? Bapak Pak Wali Kotanya, silakan Pak. Itu gimana tuntutan mereka? Bisa dipenuhi apa enggak? Baik, saya menjawab Pak Menteri. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Proses yang berjalan di Kota Makassar, Pak Menteri, kami sama sekali tidak pernah menghalang-halangi apa yang menjadi proses yang sudah berjalan oleh pemerintahan sebelumnya. Tetapi yang proses di Perpres 35 itu memberikan ruang untuk adanya yang namanya tipping fee yang harus dikeluarkan oleh pemerintah kota. Tipping fee ini nilainya kurang lebih Rp380.000 per ton kali 1.000 ton per hari. Nah, proses di Perpres 35 ini pada saat kami masuk, kami melihat dan muncul beberapa gejolak-gejolak sosial yang ada di tempat yang baru itu. Nah, ini menjadi akumulasi dari hasil penilaian kami untuk melihat apakah ini bisa dijalankan atau tidak. Lalu, setelah dalam proses perjalanan itu muncullah Perpres 109 yang tidak ada lagi tipping fee karena semuanya diambil alih oleh Danantara. Nah, di dalam proses ini kami ingin menyampaikan bahwa kami siapapun yang mau bekerja silahkan, tetapi sesuai dengan aturan-aturan dan regulasi yang ada. Di TPA Kota Makassar ini, kita masih ada spare lahan, kurang lebih 10 hektar, untuk ditempatkan sebagai pembangunan pabrik. Datanglah berkunjung ke Menko Keuangan untuk melihat, kenapa nggak disimpan di sini aja? Kalau posisi yang ada di pemenang PT SUS ini, itu agak jauh lagi. Artinya pada saat ada pemindahan dari sampah existing ke tempat yang baru, ini akan menjadi tanggung jawab kami pemerintah kota untuk menyiapkan di sana. Sementara kalau kita ada di dalam TPA, ini tidak ada lagi additional cost untuk perpindahan sampah itu, Pak Menteri. Oke, sebenarnya saya potong. Bu Nani, bos Ibu yang ngasih usulan seperti itu rupanya. Kenapa ada usulan seperti itu? Kan itu Anda putusin udah lama waktu Ibu di Maritim kan. Harusnya waktu buat peraturan ini pun nggak ada clause yang apa namanya, transformation clause tadi, grace period yang membuat seperti grandfather clause yang membuat tidak pastian. Ibu yang bikin peraturannya nih, kayak jelasin ke saya kenapa ada usulan seperti itu yang membuat ketidakpastian baru. Silakan Bu. Iya, izin Pak Menteri. Jadi sebenarnya dari kami itu tidak ini ya, di dalam Perpres 109 itu justru membuat fasilitas itu Pak.
Hanya ini kan isunya Pak, isunya sebenarnya kalau mau clear ya Pak, isunya ini di wali kota ini Pak Makassar, mereka tuh mau pindah ke 109 ya Pak, tapi izin Pak, sedikit lagi Pak. Mau pindah ke 109 karena tidak ada tipping fee. Itu kan Pak kuncinya, dari ada menjadi tidak ada tipping fee. Tapi hal yang menjadi isu adalah mereka punya lahan baru Pak di TPA. Nah mereka yang sementara yang si SUS ini sudah punya lahan yang disiapkan dan dalam PKS itu sudah ada. Nah ini sebenarnya yang nggak ketemu di situ Pak. Jadi itu kan jadi ada bridge contract nanti kan, nggak apa-apa kalau dibayar. Iya. Cuman yang ngusulin kan menterinya Ibu kan. Kenapa usulan seperti itu? Masukan dari Ibu bukan? Ini prakarsanya dari KLH Pak sebenarnya. Jadi kami yang mengkoordinasikan. Kalau dulu Marves ya Pak prakarsanya. Kalau yang ini prakarsanya KLH, tapi kita yang mengkoordinasikan. Karena prosedurnya berbeda. Kalau yang sekarang ini benar-benar dari bottom up. Jadi tidak ditentukan tapi permintaan dari daerah. Nah, ini sebenarnya Pak kalau isunya ini kalau misalnya di dalam peralihan itu kan bisa dilanjut Pak. Apalagi SUS ini masuk ke DPT. Jadi pengakhiran bisa dilanjutkan gitu Pak, yang seperti halnya yang daerah lain. Nah itu masalah lahan aja sebenarnya Pak, kalau kami melihatnya isunya di lahan ini Pak. Masalahnya kan sudah ada kontrak pada waktu itu. Iya. Nanti kalau enggak, setiap ganti pemerintahan, setiap proyek berubah semua. Harusnya diantisipasi pada waktu seperti itu, tapi nggak masalah. PJBL Sekarang ya. kalau menurut Ibu bagusnya seperti apa nih? Kalau Kan kami penguasa sampahnya sekarang. Iya, karena kan darurat sampah, Makassar juga darurat sampah nih Pak, udah ada isu juga. Kalau dari kami sih melihatnya, yang sudah berproses, ini kan sudah ada perjanjian kerjasama, sudah mau PJBL, udah banyak progresnya, itu sebaiknya menggunakan pasal peralihan itu Pak. Peralihan di mana peralihan itu artinya mereka melanjutkan gitu, dengan pengembang yang lama. Seperti itu sih Pak, seperti halnya daerah yang lain. Hanya nggak pakai yang ini kan, pakai yang lama, kontrak yang lama jalan terus. Enggak, Tapi pakai yang lama pindah ke yang baru, karena yang lama mereka nggak mau Pak. Karena bayar tipping fee itu Pak kuncinya. Kan yang bayar saya juga akhirnya. Tipping fee-nya Sebagian kan, sana dan sebagian saya. kalau yang sekarang iya. Yang bayar saya itu. Iya, kalau yang sekarang iya, maksudnya yang baru kan Pak. Jadi iya. Bapak ngasih beban Iya, ke saya. iya. Saya rugi. Iya. Tapi selama ini proses berjalan dengan bagus, saya nggak peduli. Memang itu kewajiban pemerintah kan. Cuman sekarang kalau kita let's say balik ke yang baru, kan ada tuntutan mereka tuh. Coba ke halaman sebelumnya. Yang sebelumnya ini, dia minta apa? Sebelumnya yang dia requirement mereka. PT SUS request. Jangan rubah. Willing to continue, okay, this project shall continue to use existing land that ini kan masalah. Kalau ke lahan bangun jadi ini. Ini kan udah di-acquire land-nya, dijual lagi apa gimana? Jadi kan kusut tuh. Terus yang nanti garansi PTJS nggak berubah kontraktornya kira-kira. Bisa nggak Makassar seperti itu? Terus yang ketiga, karena kalau enggak nanti menimbulkan ketidakpastian, saya tutup sekalian Makassar. Saya nggak mau ngeluarin uang ke sana kalau gitu. Tapi selama fair, kita jalankan sana. Jadi Bapak bisa tanggapi nggak yang 1, 2, 3, 4 ini? Kalau nggak, kalau bisa kita jalan. Mohon izin Pak Menteri. Sebenarnya dari awal kami sangat menyambut baik ini Pak Menteri. Cuman yang kami inginkan adalah proses peralihan ini kan bisa langsung Pak Menteri. Secara formal ini bisa langsung. Kalau dalam kondisi normal, pertanyaannya dalam proses mendapatkan lahan dan sebagainya yang telah dilakukan PTUSS, apa sudah benar? Jangan sampai ini, mohon maaf Pak Menteri, kami juga menjaga jangan sampai proyek ini jalan, ada persoalan yang ada di belakang, terus datangnya ke pemerintah yang baru Pak. Sementara proses yang ada ini ada di pemerintahan yang lama. Jadi proses pengadaan tanahnya ya? Iya, proses berjalannya, Pak Menteri. Salah satu contoh. Pengadaan tanah kita lock ya, pengadaan tanahnya kan? Iya. Oke, saya tanya ke PT-nya. Gimana proses pengadaan tanah Anda, ada masalah apa enggak?
Ya, oke, Pak Menteri, nak tanya kerana HGB untuk 28 tadi kita yang tunjuk sudah masuk PTSUS, HGB, sertifikat, oke. Lagipun oke, sepatutnya dalam tender ada 31 lahan. Kita sekarang sudah ada 28, sudah masuk bisa. Itu berapa hektar dan berapa persen dari kebutuhan? Kalau untuk kebutuhan udah tercover semua Pak. Kami sudah menguasai 5,1 hektar, udah cukup untuk melakukan pabrik. Kami cuma 3 kurang 1 hektar aja, itu pun sebenarnya udah kami beli, cuma tinggal Isu akuisisi lahan ada nggak selama ini? justru saya mau tanyakan isu apa dari Pak Wali Kota yang menjadi concern-nya Sekarang Pak Wali mengenai Kota. isu lahan. Jadi begini Pak, isunya ini adalah tanah Chesi yang dibeli dari BNI. Ya, BNI. Ya. Dan ini sampai hari ini belum selesai Pak, persoalan hukumnya masih ada. Dan di dalam perjanjian ada 31 lahan beserta akses keluar masuk yang belum terpenuhi, tapi sudah ditandatangani perjanjian kerjasama Pak. Harusnya ini clear dulu, baru dibawa untuk ditandatangani. Seperti itu Pak. Kita nggak usah nyalain pemerintah. Yang Siapa? Siapa? Yang baru. Kita cari gimana cara mecahin ini. Kalau ada masalah isu itu lahan itu bisa dipecahkan apa enggak? Iya. BNI, Anda beli dari BNI itu, gimana tuh? Ya, izin Pak, sebenarnya kalau isu resiko lahan sendiri berdasarkan alokasi resiko di kontrak itu resikonya PTSUS Pak. Jadi nggak ada sama government Pak. Itu sudah dialokasikan ke PTSUS. Jadi kalau ada klaim di kemudian hari dan lain-lain itu menjadi tanggung jawab PTSUS untuk menangani klaim itu. Bisa dijelaskan lagi Pak? Ya. Ada keributan apa-apa di sana? Iya. Nah ini masyarakat Pak tidak menginginkan ada di sini, di lokasi ini Pak. Karena memang mulai dari proses tender pun ini ada gejolak Pak, sampai pemenang diadakan. Saya baru ulang kali Pak, udah menyampaikan Kan ini. lama, kita nggak usah ikut itu ributin yang itu tendernya ya. Ibu Nani, dulu ada keributan di situ, itu salah posisi apa gimana? Salah tempat, bagaimana? Iya, izin Pak Menteri, waktu di Markas itu belum di saya Pak. Waktu itu di tempat deputian Bapak, sebenarnya saat itu Pak Judi yang jadi deputi. Jadi iya, ini kembali ke Bapak ini. Saya waktu itu, iya, jadi masih memegang RDF. Iya, betul. Jadi itu lanjut ya, izin Pak. Let's say kita jalan tengah. Kalau lahannya pindah ke lahan baru, gimana? Tapi mereka yang jalan kan bisa ya. Gimana menurut Anda? Izin Pak, kami kan sudah dapat andal. Namanya membangun pembangkit listrik tenaga sampah, nggak mungkin 100% orang di semua agree pasti Pak. It's always not on my backyard isunya. Tapi kami sudah dapat amdal, berarti kan almost 80% tuh udah setuju, demikian Pak. Kalau tentunya, dan kami di daerah industri gitu, seharusnya banyaknya jumlah residen juga kan nggak akan seperti itu. Nanti mungkin kita bisa show juga. Kami tapi juga siap sih Pak kalau untuk pindah lahan, dan hanya saja untuk lahannya. Anda udah ngeluarin uang berapa beli lahan itu? Sudah 15, untuk lahan nggak ada 15 juta di situ Pak. Termasuk semua ya Pak, dia desain, izin dan lain sebagainya. Ya, kita sudah investasi lebih dari 15 juta USD sampai hari ini. Okay? Sudah lebih dari ini. Karena SUS foreigner investor, we are confident to invest in Indonesia, of course also in Makassar. So this is our first project to invest in the Makassar, in this country. So although we haven't signed the PPA, but after we signed the CA Cooperation Agreement, tanggal 24 September, kita sudah invest. Kita invest bayar untuk lahan, untuk buat semua izin-izin, permit dan sampai tahap ini. Kita lagi ada ramai worker. Our people is staying there, we have an office, we have everything. So that's why, although we are not up to the step, but we still confident to do the investment to solve the waste problem in Makassar. Ibu dari SDM
Gimana menurut Ibu? Kita suruh semua bertanggung jawab nih, daripada ngomong. Ya, terima kasih Bapak. Untuk pembangkit listrik tenaga sampah, untuk yang konsep perpres sebelumnya, itu memang PLN membeli dengan harga 13,5 sen kan. Yang di mana di luar tipping fee dan lain-lain. Lalu pada saat kita membuat perpres 109, itu memang konsepnya agar percepatan pembangkit listrik tenaga sampahnya ada, sehingga tipping fee sudah kita masukkan ke dalam biaya kos listrik. Di dalam skenario 109 ini Pemda memang bertugas menyediakan lahan dan menyediakan feedstocknya, tetapi harus sesuai dengan permintaan dari pengembang. Tugasnya itu, lalu tipping fee di dalam masuk spek pengembang yang diminta, Pemda harus menyediakan sampahnya. Jadi speknya harus match dengan permintaan dari pembangkit listriknya. Nah, di sini di perpres itu, yang perpres yang baru, dibeli dengan harga 20 sen. 20 sen ini, transmisi sudah dimasukkan allowable cost. Jadi di dalam pasal 19 di perpres 109 itu sudah masuk. Transmisi sudah ditanggung, lalu yang pengembangnya sendiri dapat kepastian dibeli 20 sen. Nah, di sini pengembang harus juga mendapatkan feedstock dari sampah dari Pemda tersebut yang sudah diantar ke pembangkit oleh Pemdanya juga. Jadi Pemda itu punya tugas menyediakan lahannya, lalu menyediakan feedstock sampahnya itu plus diangkutnya dengan spesifikasi yang diminta oleh pengembang. Nah, di sini kalau saya melihatnya dulu memang PLT mengikuti perpres yang 35, hanya ya kami tidak intinya Kementerian SDM dari sisi kami hanya nanti proses untuk penugasan pembelian oleh PLN di situ Pak. Dan memang perpres baru ini sudah menyiapkan terobosan bahwa izin nanti di OSS dengan KBLI 38211 sudah otomatis menjadi penugasan PLN untuk membeli langsung. Dan ini lebih mudah memang terobosan prosesnya lebih singkat. Bisa dilakukan untuk tadi pembangkit listrik sampah dengan perpres yang baru. Coba ulangin kalimat terakhir Bu, saya nggak ngerti. Penugasan itu dilakukan oleh Kementerian SDM, diberikan penugasan pembelian ke PLN, dan itu atas permintaan persetujuan oleh PLN. Jadi PLN nanti minta ke kita, lalu Menteri SDM memberikan persetujuan harga. Itu di perpres yang sebelumnya Pak. Sebelumnya jadi 13,5 sen itu dimintakan PLN ke Menteri SDM, lalu Menteri SDM memutuskan. Nah, yang Perpres 109 itu sudah langsung menjadi penugasan dengan harga 20 sen. Begitu. Iya Pak, Bapak langsung. Sebelumnya 13 kan? 13,5 Pak. 13,5 sen tanpa tipping fee 20 sen. Yang baru 20 sen karena tipping fee-nya sudah dimasukkan. Mohon izin Pak Menteri. Dengan perpres yang lama Bapak itu 13,35 sen. Dengan catatan keekonomian waste to energy itu antara 18 sampai 20 sen begitu Bapak. Nah, maka Pemkot harus membayar sekitar 300 sekian ribu rupiah per ton Bapak. Jadi kalau 1000 ton itu per tahunnya 127 miliar rupiah yang harus dikeluarkan Pemkot. Kalau 20 tahun artinya 2,5 triliun Bapak yang dikeluarkan dari APBD begitu Bapak. Nah, ada sharing Bapak, dari perpres yang lama ada sharing, ada porsinya Kementerian Keuangan, ada porsinya dari Pemkot Bapak. Jadi kalau dihitung Bapak 20 tahun, 1000 ton per hari, itu 2,5 triliun Bapak. Itu beban dari tipping fee selama 20 tahun. Nah itu nanti ada diskusi antara Pemkot dengan Kementerian Keuangan, porsinya misalnya 50-50,
1,2 triliun, 1,2. Tapi kalau dengan perpres yang baru mohon izin Bapak itu langsung di Bapak semuanya Pak. Ya, desain perpres yang baru ya pasti membuat semua Pemda maunya baru. Tapi nggak masalah, saya potong anggaran transfer ke daerahnya kan sama aja. Ini untuk saya sama Pak. Cuman yang penting ini jalan cepat karena Bapak Presiden pengen jalan cepat gitu. Saya bisa tambahkan sedikit. Izin Pak Menteri, kalau kami sebenarnya kita bangun silakan, kan di Perpres 109 lahan itu disediakan oleh pemerintah kota. Kami sediakan lahannya, silakan kalau mau bangun kembali ke PTSUS silakan Pak. Kami sangat terbuka untuk itu. Bagaimana? Kami akan tayangkan di sini Pak. Lahan yang disampaikan ke kami sekarang ini belum ready, jadi belum dikuasai secara penuh oleh Pemkot Makassar. Kemudian juga nanti kalau bisa saya tampilkan di sini kondisinya itu kalau secara teknis kami sudah melakukan due diligence secara teknis ke sana, ada air lindi dan kita perlu cut and fill kurang lebih sekitar 6 meter. Kalau kami teknologi kami biasanya nunggu sampai pengerasan lahan dan itu memakan waktu. Belum lagi kan kami harus mengurus izin dari nol lagi Pak. Itu kondisinya setengah rawa Pak karena di PPA. Walaupun kita pindah agak jauh pun kita harus memastikan betul tanahnya tuh nggak ambles gitu Pak. Karena kita mau akan ada bunker untuk 2 minggu di situ Pak dalam. Secara teknis memang ya ini Pak itu ada air di situ tuh Pak. Seperti itu. Kita harus cut and fill kurang lebih sekitar 6 meter. Ini saya belum kasih lihat gambar jalan. Jalan ke daerah sini ada 3 akses Pak. 3-3-nya tuh numpuk antrian truk sampah. Sehingga kalau nanti konstruksi tentunya kita repot lagi nih Pak. Harus. Nah, questionnya lagi kan jadi nanti kasus percepatannya bagaimana ini kita perlu waktu Pak. Secara teknis ya Pak ya, ini saya ngomong secara dari laporan teknikal. Ya mungkin bisa dicek ke teknis dari TB atau mungkin untuk memastikan apakah betul seperti yang kami sampaikan. Ya, Pak Wali Kota, siap. ini kan tanah yang ini nggak siap kelihatannya ya, masih perlu waktu lagi. Gimana kalau kita pakai tanah yang punya dia, tapi skemanya 109, jadi Bapak nggak usah bayar tipping fee lagi, kita bayar di subsidi harga listriknya itu. Jadi Bapak nggak ada tipping fee lagi. Yang penting ini harus jalan kenapa? Siap. Bapak Presiden pengen ini yang PLTS ini jalan. Dia udah marah-marah kalau itu rapat-rapat di Hambalang itu. Sepakat kami Pak Menteri. Tapi persoalan ini kan, mohon maaf ini Pak, bukan membela diri Pak Menteri, tapi ini kondisi yang kami hadapi setiap hari di Kota Makassar Pak Menteri. Akses keluar masuk yang ada di sini Pak Menteri, ini sudah kami bikin dan yang sebelah kanan itu existingnya Pak Menteri. Dan itu tanggung jawab kami untuk pematangan lahan. Itu tanggung jawab kami, pengadaan dan pematangan lahan. Terus yang kedua, di tempatnya mereka Pak Menteri, ini mobil pun, ini kan lewat perumahan. Aksesnya lebih parah lagi kemarin dengan Menteri LH membangun aglomerasi dengan 3 kabupaten kota. Makasih Pak. Bu dari LH, ada pandangan nggak? Baik Pak Menteri. Jadi kalau di kami memang kami waktu itu bukan menyarankan, maksudnya ini mencari jalan keluarnya. Memang kalau mau pindah tentunya harus ada kejelasan dari segi kesepakatan yang sebelumnya. Jadi kesepakatan yang sebelumnya itu seperti apa, apakah harus diakhiri atau tidak. Nah, dalam hal kesepakatan dengan ini jika mau transisi juga kita harus melihat poin-poin yang ada di Perpres 109 di pasal peralihan. Dan kemudian tadi kalau disampaikan bahwa kalau di lokasi baru nanti memang akan ada delaying gitu ya waktu, mungkin juga dari pemerintah Kota Makassar sekarang mungkin sedang menyiapkan, karena memang sedianya sesuai dengan Perpres yang baru itu adalah tanggung jawab dari Pemda Pak. Ya. Pertanyaan saya gini Bu, dari sisi lingkungan hidup apa betul tadi
yang sebelumnya ada masalah atau yang ini ada yang masalah, yang mana yang paling bagus? Kalau yang kemarin itu memang sudah ada dokumen AMDAL-nya ya Pak ya. Nah, tetapi memang tadi kalau ada isu-isu yang lain mungkin yang perlu juga kita nantinya kita tanggulangi gitu ya Pak ya. Kemudian juga terkait dengan yang baru tentunya nanti memang harus ada studi sendiri dan mungkin kami bisa membantu studi itu seperti studi yang lainnya. Silakan berani. Izin Pak. Izin. Jadi Pak, kalau kami kebetulan sudah melihat juga kedua lokasi ini Pak, 2 minggu lalu. Dan ini kan pernah dibahas di Rakortas kan Pak, di tempat Pak Menko Pangan. Nah, waktu itu sebenarnya kondisinya adalah Pak, yang pertama kalau dari TPA ini terus terang belum siap Pak. Jadi ini kalau mau cepat Pak dengan kondisi TPA yang lokasi usulan baru itu sulit untuk cepat bisa siap karena pematangan lahan juga harus dari Pemda, akses jalan harus dari Pemda. Nah ini yang juga kemarin diberi catatan juga dan diberi waktu itu Pak, 1 minggu, 2 minggu, 3 ini sudah hampir sebulan Pak. Saya nggak tahu update-nya belum ada, waktu itu baru 1,7 yang beres, nah sisanya itu belum beres untuk penyediaan lahannya ya Pak ya. Jadi kalau memang mau cepat Pak, ini kalau mau cepat dengan Perpres ini kan harus cepat Pak. Ini ya memang opsinya adalah menggunakan lahan yang lama. Tapi nanti tentu masalah sosial menjadi dibantu bersama-sama lah Pak gitu ya, terutama oleh dari Pemda gitu. Itu kalau mau cepat Pak. Kecuali kalau memang mereka memaksakan ke sini dan itu tidak bisa karena Pak Menko hanya akan mau 3 batch aja Pak. Ini kan sel ini dibikin batch 1, 3 lokasi kemarin, batch 2, 11. Nah itu batch 3 ini kalau nggak sempat ya lewat Pak. Jadi pakai opsi teknologi lain, tapi akan masalahnya ini akan harus diselesaikan gitu dengan. Jadi Makassar nggak akan dapat tuh, kalau ada masalah. Ya, bisa itu. Jadi gitu masalahnya Pak Wali Kota. Mungkin kita pakai aja gini aja. Tambahkan sedikit Pak. Jadi dari catatan kami Pak, yang lahan yang itu memang kan lahan rawa ya. Jadi mungkin proses perlu pematangannya perlu diperhatikan dan mungkin juga butuh biaya. Kemudian juga diperlukan karena situ dekat dengan bandara, jadi mungkin ada proses untuk surat izin KKOP Pak. Dan juga mungkin masih perlu membebaskan sekitar 5 hektar. Terima kasih. Dari DJPK, ya, silakan kasih masukan ke saya. Izin, terima kasih Pak Menteri. Jadi kami juga sudah memperhatikan terkait perkembangan yang ada di Kota Makassar. Memang kalau izin ini kami melihat balik ke Perpres 109 Pak Menteri. Pemindahan ke rejim untuk menjadi 109 itu kan ada syaratnya itu Bu Nani. 3 kondisi, yaitu tidak bisa berjalan, tidak menghasilkan gas dan lain-lain Pak. Jadi kelihatannya perpindahan ke 109 mungkin agak sulit Pak Menteri. Itu pandangan kami Bu Nani. Demikian Pak Menteri. Enggak, kalau gini, lokasinya sama seperti itu, tapi skema pembayarannya dirubah ke 109, harusnya kan boleh kan. Artinya dia nggak usah bayar tipping fee, saya bayar di harga kompensasi listriknya. Toh yang lain juga begitu, iya kan? Bisa nggak seperti itu? Tipping fee sebetulnya itu adalah kewajiban Pemda Pak. Jadi hanya kita dapat membantu, seperti kasusnya di Surabaya Pak Menteri. Jadi kita berikan tipping fee, tapi sisa yang lainnya ditanggung oleh APBD Surabaya. Itu Pak. Pak, kalau yang Danantara ke depan kan kita semua bayar kan? Artinya ke depan skemanya akan seperti itu kan? Kalau Surabaya kan sudah jalan. Ini kan di tengah nih. Ini keberatan utamanya sepertinya membayar tipping fee itu. Jadi saya tanya ke Anda, boleh nggak saya jalankan seperti itu? Artinya ini jalan semua, tapi skema pembayarannya baru yang saya pakai 109. Biar nanti kami lihat dulu regulasinya Pak Menteri ya. Bisa, saya menteri kamu. Kamu orang saya kan? Ya. Kasih pandangan Anda apa? Paling bagus menurut Anda apa? Di sini kan mewakili dirjen ya?
Anda authorized untuk ngomong. Dan saya anggap itu memang otorisasi Anda berhak. Saya anggap pandangan Anda sebagai pandangan dirjen Anda. Kalau dia masuk ke 09, memang kita juga bisa bayar, Pak. Masuk dalam tambahan feeding tarifnya yang ada di PLN, Pak Menteri. Benar bisa kita lakukan. Tidak ada masalah ya? Bisa Masalah. ya? Cuman itu aja, Pak, concern kami, Pak Menteri. Itu Bu Nani, perpindahan 109 yang di pasal 31 ayat 2 atau ayat 3 itu kan ada syarat-syaratnya. Apakah itu dipenuhi itu Pak Menteri? Izin Pak Menteri, Menteri, gimana? bisa Pak, bisa dipenuhi Pak. Karena pertama kan kedaruratan sudah ada keputusan LH masuk Makassar Pak. Lalu yang masuk Pak, SK-nya sudah masuk. Nah yang kedua, ini memang dipastikan tadi ada pemberhentian dulu, pengakhiran. Nah pengakhiran ini, tapi ini kan ini bukan satu-satunya Pak, case yang beralih dari 35 ke 109. Tangsel juga berproses Pak di Danantara sekarang. Nah isunya itu kan saya yang bayar akhirnya kan, pemerintah yang bayar kan, iya, pusat kan. Iya, tapi lahannya kan yang di Tangsel juga punya swasta ya Pak. Jadi mereka berjanji membuat, jadi yang di Perpres itu sebenarnya lahan disediakan Pak oleh pemerintah daerah sehingga mereka mencicil Pak. Nah yang ini kan udah ada lahannya, ngapain Iya. kita pusing-pusing? Iya. Kalau bisa dipakai, pakai aja. Iya. Skema pembayaran baru. Siap. Jadi Pak Wali Kota nggak usah bayar tipping fee. Iya. Bisa nggak seperti itu? Bisa Pak, tapi lahannya harus ada kerjasama dengan mereka, bisa sewa atau bisa beli gitu loh Pak. Jadi karena harus disediakan. Iya Pak, karena di dalam Perpresnya lahan harus disediakan oleh pemerintah daerah. Jadi yang menjamin itu pemerintah daerah. Kan udah ada lahannya. Iya, lahan yang dimaksud itu Pak. Mungkin, Pak. Lahan Jadi yang dimaksud itu. lahannya ada Pak, tapi harus kita sewa atau kami beli lahan yang ada Pak. Lah kalau sekarang kami punya lahan, kenapa bukan lahan kami yang kami siapin sendiri Pak daripada beli? Iya pakai yang ada Pak. Tapi Nggak gini. Presiden udah marah-marah nih masalah sampah pesel Pak, pesel. PLTS ini. Ya, PLTS. Pesel Pak. Pesel namanya pesel. Iya pesel, Oh, pesel tuh. Sekarang pesel. PSL, Pak. pesel namanya. Iya, Dulu sekarang saya pesel. PLTS. Dulu PLTSA Pak. Pesel. Katanya nggak selesai. Kalau sediain lahan nggak ini. Bahkan diperintahkan dan antara aja yang beli lahan jalankan. Ini kan sama udah ada. Ya udah, dia nggak usah beli. Pakai punya dia jalan. Nanti kan dikompensasi di sini di harga jualnya kan. Gitu ya Pak Darmo ya. Saya yang bayar juga. Clear, boleh nggak? Gitu ya Pak Wali ya? Jadi Anda nggak usah beli, nggak usah sediain. Oke, pakai itu, jalankan di situ. Anda nggak usah bayar tipping fee, kita pakai skema yang baru aja untuk pembayarannya. Di sini siapa orang hukum saya? Pak Elan bisa, Pak Elan silakan. Nih, ahli hukum saya, silakan. Makasih Pak Menteri, itu begini. Ini kan namanya dispute of law, ada pertentangan beberapa peraturan. Karena ini berkaitan dengan investasi, dalam proses perizinan kita bisa menggunakan beberapa aturan. Nah salah satunya, tadi selain disebutkan Pak Bati ada grandfather clause, di PP 28 itu mengatur kalau ada dua aturan, diberikan pilihan yang menguntungkan boleh diambil. Ya, terserah Bapak. Menguntungkan pemerintah dalam pengertian Ya. begini, saya punya PLTS di sana, sehingga Makassar jadi bersih. Ya. Itu tujuannya. Jadi itu kita ambil sana. Ya. Jadi tujuan besarnya diambil Pak. Nah sekarang adalah memang ketika ini kan persoalannya dia memenuhi syarat tetap Perpres 35 2018 ya kan Bu ya, dia memenuhi syarat sehingga Perpres itu mengatakan ikutilah Perpres 35. Kemudian syarat yang kedua, syaratnya itu adalah yang di huruf B-nya, A, B, C, dia sudah memenuhi syarat. Kemudian kalau dia ingin beralih ke 109, muncullah huruf C-nya, teknologi lah dan lain sebagainya. Yang tadi dia bilang kami nggak memenuhi itu. Nah, oleh karena itu, kami berpendapat nih Pak. Tadi tujuan besar Bapak bisa ambil, sehingga bisa Bapak putuskan,
Nah, kebijakan ini mungkin nanti menjadi bahagian dari risalah rapat ini akan mengikat para pihak semua. Jadi bisa menggunakan ketentuan yang ada, beralih ke 109, sepanjang itu menguntungkan negara, menguntungkan dia juga. Emang lo orang hukum, gue bingung penjelasannya. Emang aku betulan lo? Emang begitu kalau ngomong ya? Nggak, jadi sekarang Saya Bapak nanya, boleh nggak saya pakai itu separuh-separuh gitu? Ini pakai lahan punya dia, saya rubah Satu, Pak. pembayarannya pakai skema yang baru 109. Boleh berarti nggak? kan mekanismenya pindah 109. Ya Pak ya. 109 kan tidak mensyaratkan ada persoalan lahan tadi. Ada Pak, izin lahan itu lahan harus disediakan oleh pemerintah daerah. Kriteria. Disediakan. Iya kan Ya, Bu? ya. Nah sekarang karena ini untuk mempercepat kriteria itu kan bisa kita ambil alihkan. Kerjasama. Iya itu. Kerjasama Pak. Jadi bisa. Kesepakatan lagi. Ya. Jadi beliau nggak usah beli tanah, yang itu jalan, tema baru sudah. Iya. Bisa Nggak Pak. usah bayar tipping fee. Ya, ya, Pak. Ya, izin Bapak. Oke, Menteri. Ya, bisa guna lahan yang sekarang kita sudah ada, masuk PPR 109. Langsung aja, kita semua sudah selesai. Dan bagaimana lahan itu nanti kita bisa diskusi dengan, ya. Diskusi dengan Pemda itu ya. Pak PL, Dirut gimana? Sebenarnya yang rugi gue sih. Mohon izin Pak Tapi Menteri, enggak. ini terima kasih atas sarannya untuk kami sendiri yang penting jalan Pak. Kami penting jalan dan kami sudah mengawal dengan Perpres di tahun 2018 memang kompleks sekali Bapak. Ini banyak sekali yang harus deal dengan APBD, ternyata jumlahnya 150 miliar per tahun untuk 20 tahun, jadi skalanya itu mohon izin Pak Wali, skalanya 3 triliun untuk APBD begitu Pak. Karena kami kontrak 25 tahun itu langsung dihitung total 150 miliar per tahun, kalikan 25 tahun 3 triliun. Jadi tidak closing-closing juga begitu Bapak dengan Perpres yang lama. Jadi kami terima kasih Bapak atas sarannya. Bagi kami yang penting jalan Pak. Kami siap menjalankan arahan dari pemerintah untuk Kos agar untuk dijalankan. kami 30 tahun tuh 10 triliun. Tapi itu memang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, memang investasi untuk membersihkan daerah supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik dan lain-lain. Ini memang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja. Pemda juga uang dari kita juga sebagian, nanti tipping fee dari kita juga sebagian. Ya kita pakai aja skema yang baru kan udah dipikirkan juga kan, saya pikir ya. Yang penting ini bisa jalan dengan cepat. Kira-kira begitu ya? Nah, terima seperti itu ya, Pak Wali. Ya. Ini. Izin Pak Menteri, jadi yang dimaksud, jadi nanti dengan skema baru di lahan SUS dengan kerjasama penggunaan lahannya antara SUS dengan Pemkot, gitu ya Pak? Oh, pokoknya lahannya udah ada, nggak usah Ya, pusing-pusing lahan lagi. itu, lahan itu. Artinya Ya. Pemda nggak usah nyediain lagi kan? Ya, nggak usah. Ya. Dia akan di cover di kos itu kan, waktu itu udah dihitung kan sama Anda kan. Dengan ini yang baru kan bisa kan nanti. Ya, jadi kita yang bayar itunya. Ya, nggak mau. Ya, izin Pak. Jadi Kan persulit lagi ya, awas loh persulit lagi. enggak Pak, enggak. Jadi kalau kami boleh usul untuk memperkuat rekomendasi ini, kami lihat kan Undang-Undang 1 2022 tentang HKPD ada salah satu program strategis pendanaan dalam rangka program prioritas pusat. Nah itu di keputusan ini dituangkan dalam kesepakatan bersama Pak dari para pejabat. Nah, jadi memang karena ini kalau dalam pasal 31 ini kan teknikal banget syaratnya. Jadi karena ini adalah lembaga resmi. Jadi Anda meragukan saya berarti. Nanti gue pajakin loh. Enggak, ini lembaga resmi kita, bukan saya sendiri. Ini ada semua kementerian terlibat di sini. Jadi begitu ini diputuskan, ya sudah itu yang kita jalankan.
Dan konsekuensi anggarannya juga ke saya kan, bukan ke Anda. Dan ini kebetulan prioritas Bapak Presiden pengen PLTS dibangun cepat. Menurut saya kan sama aja pada akhirnya. Kalau ada antara yang bikin, saya juga yang bayar. Ya kan? Yang penting ini jalan. Awalnya nggak usah bayar tipping fee. Lahan udah tersedia, nggak usah beli lahan lagi. Nanti ngomong aja supaya itu apa gimana supaya itu jalan apa semuanya mulus. Gitu ya Pak ya? Itu? Izin, Pak. Ibu mau izin lagi, izin mana? Enggak, izin satu aja Pak. Ini karena masalah lahan Pak. Ini kan Perpres 109 memang disampaikan seperti tadi Pak. Ini kan masih bergerak terus Pak, yang 109 ini. Jadi maksudnya Pak, izin penyediaannya oleh pemerintah daerah. Jadi wajib apa harus? Iya harus Pak. Nah, kalau udah ada kenapa pusing-pusing? Nah maksud saya Pak enggak, cuman... gini Bu, iya. ada perintah. Iya. Jangan Pemda. Karena kelamaan. Iya, maksud... Jadi ini perintah langsung dari Presiden, jadi saya dengar langsung. Jadi kalau ini bisa jalan, kita jalankan aja. Itu pernyataan aja Pak, maksudnya pernyataan. Jadi lahannya pakai lahan mereka gitu, pernyataan mereka. Jadi seperti dari pemerintah daerah Pak. Udah nggak ribut sini. Iya. Bapak udah setuju kan? Bapak nanti di sini ada pernyataan rapat. aja. Sama aja Pak, nanti Pemda. Kayak gitu Pak. Jadi Tapi supaya... nggak usah beli, clear ya? Hah? Jadi, udah clear. Ini clear. Kalau gini Pak, kalau yang jelas lahan itu tidak ada cost buat kami Pak. Iya. Ya. Sudah, saya buat seperti itu. Kalau PP-nya apa ngaco sehingga harus terpaksa jadi lain walaupun sudah ada, nanti berubah PP-nya. Iya Pak. Press apapun itu. Kan ibu yang desain waktu itu kan. Berarti ibu salah desainnya. Jalan Pak, yang lain jalan. Enggak. Yang lain jalan. Yang lain juga. Termasuk Iya, keuangan juga jalan. ikut. Ya, keuangan juga salah. Enggak, jangan sampai membuat nggak fleksibel. Kan lucu. Ini udah ada. Dia nggak mau keluar uang tambahan. Wajar kan. Kenapa kita paksa dia beli? Iya makanya nanti diomongin aja itu. Teknisnya. Anda nggak usah beli lahan, nggak ada tipping fee, kita yang bayar, pemerintah yang bayar untuk ininya. Toh sama, nanti kalau yang baru pun sama, saya yang bayar juga. Ini kemudian bisa lebih cepat ya kita percepat aja. Mungkin satu lagi Pak, kalau lahan, kalau menurut kami ya tadi Pak, walaupun ada kewajiban seperti itu, ini kan tinggal kerjasama antara bahwa untuk lahan, Pemkot akan menggunakan lahannya itu. Tidak ada. Artinya tanpa sewa, tanpa beli, dan seterusnya. Masalah yang kedua Pak, itu di 109 sebenarnya kan Danantara melakukan lelang sebenarnya. Nah Ibu Nani ini Pak yang kita minta Ibu Nani bisa memastikan bahwa mereka pelaksana proyeknya itu nanti mungkin usah lelang lagi kan udah selesai. Kontrak yang lama lanjut aja. Cuma nanya ini nggak usah dipersulit lagi Pak. Udah aja pakai itu. Ini melanggar hukum nggak? Gue melanggarnya kalau gitu. Sedikit Pak. Dan Bu Nani kan sudah jelaskan di pasal 15 itu bisa penunjukan langsung. Langsung Pak, ya. Coba syaratnya break of contract. Tidak ada lelang Pak. Nggak ada Di Danantara lelang. itu bahasa di Perpres adalah pemilihan langsung. Jadi kayak semacam beauty contest saja dan kerjasama itu udah nggak masalah Pak. Ya. Tapi Betul, ini betul. perlu surat dari Pak Wali yang menulis itu, menginginkan itu gitu. Itu Pak, itu satunya. Jadi kita putusin seperti itu ya Pak ya. Jangan seperti itu ya Pak ya. Ini kusut banget Ibu, pantas aja kita kok nggak jalan-jalan PLTS-nya. Kusut Pak Menteri. Iya. Enggak Bang, nggak kusut Pak, sebenarnya nggak kusut. Mau kusut ini nggak jelas seru ini. Ini Pak Menteri, izin Pak Menteri, biar kami lanjutkan sama PT SOS Pak Menteri, biar cepat selesai Pak Menteri. Oke, clear. Clear kan? Siap Pak Menteri. Ini kita skemanya kita yang ini nanti Anda ini jalankan di lahan yang sama, mereka nggak usah ini. Perkara itu ntar diskusi aja sehingga di atas kertasnya aman gitu Pak kira-kira. Tapi kita ingin PLTS ini, PISEL ini jalan dengan cepat. Oke, keputusan seperti itu ya. Nanti ada notulen dari sini, ya Pak. Sebenarnya yang rugi sih. Ini enggak rugi, ini kebutuhan nasional, memang program nasional. Jadi untuk saya sama aja. Terima kasih. Rapat saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.